yang ada di dalam kita, men. Dia tidak pernah berhenti bergerak dalam diri kita. Dia terus menuntun kita. Walaupun kita tidak menyadari itu, dia tetap menuntun kita. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Diberkatilah kau Tuhan dengan pujian kami hari ini. Disukakanlah engkau Tuhan dengan pujian kami hari ini. Bukan kuat dan gagah kami, tapi oleh karena roh-Mu yang ada dan memimpin kami. Setiap kami dipimpin oleh roh Allah, karena kami adalah anak-anak Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya. Kami mau lebih lagi dari hari yang kemarin. Kami memerlukan Engkau lebih dari hari yang lalu. Kami memerlukan Engkau lebih dari segalanya. Kami memerlukan Engkau daripada kata-kata yang dapat kami ucapkan. Kami memerlukan Engkau lebih daripada denyut nadi kami. Tuhan, lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. I need you more than yesterday. I need you more than word can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. I need you more than yesterday. I need you more than words can say. I need you more ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. More than the air I breathe, more than the song I sing, more than the next heartbeat, more than everything. As time goes by, I'll be by your side, 'cause I never want to go back to my old life. I need you more, I need you more than yesterday. I need you more than word can say. I need you more than
We give you the highest praise. 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 More than that I pray, more than the song I sing, more than the next heartbeat, more than anything. And Lord, as time goes by, I'll be by your side. 'Cause I never want to go back to my old life. I need you, Lord, more than yesterday. I need you, Lord, more than words can say. I need you, Lord, than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord, more than the air I breathe, more than the song I sing, more than the next heartbeat, more than anything. And Lord, as time goes by, I'll be by your side. 'Cause I never want to go back to my old life. I need you, more than yesterday. I need you, Lord, more than word can say. More than word can say. I need you, Lord, than ever before. I need you, Lord. More than the air I breathe, more than the song I sing, more than the next heartbeat, more than anything. And Lord, as time goes by, I'll be by your side. 'Cause I never want to go back to my old life. I need you, Lord, more than yesterday. I need you, more. More than word can say. I need you, Lord, than ever before. Than ever before. I need you, Lord. Kami tahu Tuhan, Engkau ada di sini. Beri kemuliaan kepadanya. Dengan kesadaran penuh bahwa tahta, Dia yang ditahta ada di sini. Beri kemuliaan kepada Allah kita. Saatnya kami tahu, kami dikasihi, kami dipilih dari sekian banyak orang. Matamu menjelajah Tuhan, karena memang Kau memilih. Oh, matamu menjelajah ke seluruh bumi Tuhan, mencari orang yang sungguh hati, karena memang Kau memilih. Dan Engkau memilih kami Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu karena pemilihan-Mu selalu tepat. Pilihan-Mu selalu tepat. Engkau tepat ada di tempat ini saudara. Beri kemuliaan kepada Tuhan kita. Dan biarlah pilihan Allah itu menjadi dasar kita berdiri. Pilihannya dalam hidupmu dan dalam hidupku, dasar kita berdiri dan memuliakan Allah. Terima kasih Tuhan buat hari ini.
Kami tahu kami ada di hadirat-Mu. Oh, kami bersyukur kepadamu pun hari ini. Duduk dengan Engkau, semeja dengan Engkau Tuhan. Diselimuti oleh hadirat-Mu, membuat kami yakin bahwa hidup kami akan semakin seperti rembang tengah hari. Karena di dalam-Mu tidak ada kemunduran Tuhan. Di dalam-Mu ada kemajuan. Di dalam-Mu ada naik level. Itu kamus yang Kau kenal ya Tuhan. Itu Tuhan yang ada di dalam hati dan pikiran-Mu. Bahwa anak-anak Engkau akan semakin maju. Anak-anak Engkau akan semakin progres. Beri kemuliaan kepadanya. Kita yakin dan percaya bahwa sungguh Tuhan di tempat ini. Dan yang percaya dengan dengan saya sama-sama berkata amin. Beri kemuliaan kepada Allah kita. Bapa yang baik, selalu baik, selamanya Dia baik. Amin. Sebelum duduk, mari kasih salam kanan kirinya dan katakan, Dia Bapa kita yang baik. Thank you, thank you. Luar biasa pelayanan kalian. Dia Bapa yang baik. Baik, silakan duduk semuanya. Mari kita buka kitab Galatia pasal yang keempat. Galatia pasal yang keempat ayat yang kelima. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Amin 2 kali. Amin. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita. Untuk apa? Baca selanjutnya. Yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Ini bicara menyembah. Ini bicara beribadah. Sebab Dia mencari penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Di dalam roh adalah di dalam posisimu sebagai anaknya. Jadi roh itu akan menuntunmu untuk beribadah dan berjumpa dengan Bapa itu. Bisa paham? Masih ingat kalian Mazmur 23? Ayat pertama, Tuhan adalah gembalaku. Terpujilah Dia karena Dia gembala kita. Tapi di ayat yang ke-6, Tuhan adalah Bapakku. Karena kita di rumah, bukan di luar. Kita dituntun oleh roh untuk tinggal di rumah Bapa. Bisa paham? Karena kita akan berseru kepadanya, ya Aba, ya Bapa. Ayat yang ke-7, jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Saudara pernah nggak bertanya, apa warisanmu dari Bapa? Karena kalau bicara warisan secara lahiriah saja, kalau kita bicara warisan peninggalan ayah ibu kita di rumah, kalau kita tahu itu sangat banyak, betapa bahagianya kita. Tanah yang melimpah, emas dan perak yang melimpah dari ayah ibu kita di rumah, otomatis kita terima sebagai warisan karena kita anak. Itu saja sukacita kita dan syukur kita kepada ayah dan ibu jasmani kita. Kadang kita berkata, Tuhan terima kasih buat ayah ibuku karena meninggalkan warisan begitu banyak. Tapi pernah nggak kau sadari, aku sadari, apa warisan Bapamu di sorga kepadamu kalau kau anaknya? Pernahkah kalian bertanya, apa warisan itu? Seberapa besar? Seberapa mahal? Bisa nggak kupakai dalam hidupku? Kalau warisan yang ditinggalkan ayah ibu kita di rumah kau pakai
dalam hidupmu, betapa mudahnya engkau hidup dalam hidup ini. Karena kau nggak kekurangan. Lalu bagaimana Bapa di sorga? Apa warisannya? Lebih murah atau lebih mahal? Seberapa engkau tahu, saudara? Jawablah, seberapa engkau tahu? Aku tidak tahu, Papa. Aku kurang tahu. Aku tahu tapi nggak bisa mengakses. Aku tahu tapi nggak bisa aku pakai. Wah, itu maaf ya, malang namanya. Punya uang triliunan di bank nggak bisa dipakai. Padahal banyak keperluan. Tapi nggak bisa dipakai tuh uang triliunan di bank. Aku nggak bisa mengakses harta Bapa sorgawi. Aku tahu Dia pemilik segalanya. Nggak bisa aku akses. Aku masih kurang. Apa warisanmu sebagai anaknya laki-laki, anaknya perempuan? Warisan Bapa sorgawi adalah kerajaan. Di Lukas pasal yang ke-12 dicatat ayat 32. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu, berarti kita anaknya. Kawanan kecil itu anaknya. Gak mungkin itu orang lain dia disebut Bapa. Ini adalah anaknya, karena dia Bapa. Karena Bapamu telah berkenan memberikan, berarti warisan. Apa yang diberikan Bapa kita kepada anak-anaknya itu warisan. Dan di situ disebutkan memberikan kamu kerajaan itu. Coba hitung seberapa mahal kerajaan itu. Tadi saya waktu turun, bukan waktu turun, sebelum turun, berpikir saya tadi hendak membawa uang 10 juta. Jangan senyum. Wah, uang Papa ada 10 juta. Nanti selesai ibadah. Kan dia Papa kita yang baik. Aku minta ongkos aja. 10 juta. Serius, saya tidak bohong. Saya mau bawa uang 10 juta ke bawah. Tapi Tuhan bilang jangan terlalu heboh. Cukup kau sampaikan kepada mereka. Pernah nggak mereka tahu uang 10 juta itu banyak? Ajak mereka merenung uang 10 juta. Wah, banyak Tuhan. Pernah nggak kau mengukur berapa harga kerajaanku? Seberapa mahal? Seberapa mahal? Ya, kalau kita sebut tak terhitung, bagaimana kita menindaklanjuti iman kita itu kepada Bapa yang memberikan tak terhitung kepadamu? Lihat aja bagaimana kita sehari-hari. Ada yang kurang tepat, saudara. Ada yang gak sinkron itu. Ibaratnya kalau kita mau mengambil sesuatu di brankas, gak cocok passwordnya, makanya gak dapat. Kita tahu di brankas itu tak terhitung. Apa yang kita tahu tentang kerajaan itu, saudara? Saya memberikan 3 statement dulu. Tak tahu maka tak mau, tak mengerti maka tak mencari, tak menyadari maka tak bersyukur. Banyak kita lakukan itu pada kerajaan Allah yang kita sebut warisan tadi. Makanya kita biasa saja, karena kita kurang tertarik. Mengapa? Kita tidak tahu, kita tidak mengerti, kita tidak menyadari.
Pernah nggak kalian mengulang statement atau mengingat statement Paulus bahwa dunia ini seperti sampah dibanding kemuliaan Tuhan? Nggak nyambung itu ke kita kalau kita nggak tahu kebenarannya. Bagi kita dunia ininya kemuliaan, atau sebaliknya yang diucapkan Paulus itu bisa loh saudara. Saulus berkata di Filipi pasal yang ketiga, dunia ini kemuliaan yang kuterima dulu sampah dibanding dengan kemuliaan Tuhan. Karena Paulus melihat mahalnya kerajaan itu. Tak tahu maka tak mau. Lihat aja banyak orang percaya di luar sana, ogah-ogahan ibadah, ogah-ogahan menyembah karena tak tahu, maka tak mau. Tempat kesenangan banyak orang Kristen itu di mall, di kafe, di tempat-tempat rekreasi, menikmati hidup. Mengapa itu bisa terjadi? Umat Tuhan pohon tarbantin kebenaran karena tak tahu, tak mau, tak mengerti, tak mencari, tak menyadari, tak bersyukur. Saya mau menantang, boleh ya pakai bahasa itu ya? Menantang seperti ini. Tahukah kalian kerajaan Allah itu apa? Dan di mana kau cari? Apa kerajaan Allah itu yang kita sebut warisan? Dan di mana kita cari? Mari kita lihat tuntunan roh. Dua pertanyaan itu akan kita jawab. Lukas pasal 9 ayat 27. Apa kerajaan itu? Dan di mana dia sekarang? Karena itu sudah diberikan. Ayat 27 Lukas 9. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Yesus sedang berkata, kerajaan Allah akan kutunjukkan. Itu maksud Tuhan. Kerajaan Allah akan kutunjukkan. Setelah cerita ini, ayat 28 itu bersambung karena di situ disebut kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, sesudah statement tadi. Yesus sedang menyambung ceritanya bahwa dia hendak mau menunjukkan kerajaan Allah itu. Lanjut. Ayat 28, kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Tiba-tiba Yesus berubah. Dari mana perubahan itu datang? Dari luar, tiba-tiba menghinggapi Yesus, lalu dia berubah, berkilau-kilauan. Di Matius pasal yang ke-17 disebut dia bercahaya. Dia datang sebagai raja dalam kerajaannya. Itu ceritanya di Matius pasal yang ke-17. Jadi Yesus berubah rupa sebagai raja. Dia datang dengan kemuliaannya di situ yang kita sebut sering-sering di Gunung Transfigurasi. Dari mana muncul keluarnya kemuliaan kerajaan itu? Karena Yesus hendak menunjukkan kerajaan tadi. Dia keluar dari dalamnya, saudara. Makanya dia firman dibungkus kulit, namanya Yesus dari Nazaret, tapi dia adalah firman itu. Dia Allah yang menjadi manusia. Dibungkus kulit daging Yesus dari Nazaret. Di dalamnya dia adalah Allah itu. Maka kadang-kadang dalam perjalanan dan hidup Yesus dalam pelayanannya, kadang dia menunjukkan kealahannya, kadang dia menunjukkan kemanusiaannya. Karena dia Allah dan manusia 100%. Jadi itu keluar dari dalam Yesus. Kesimpulan. Jadi kerajaan itu di dalamnya. Kerajaan yang diwariskan Bapa itu kepada kita semua ini
Di dalam Yesus. Jadi jawablah, di mana? Di dalamnya. Kalau kita lanjutkan pertanyaan itu, di dalamnya itu maksudnya di dalam tubuhnya. Di dalam tubuhnya maksudnya itu di dalam gerejanya. Karena gerejanya itu tubuhnya. Di dalam gerejanya itu di antara kita. Di mana kerajaan itu? Di dalamnya. Maksudnya di dalam tubuhnya. Maksudnya di dalam gerejanya. Maksudnya di antara kita. Jadi di mana kerajaan Allah itu? Di antara kita. Lukas pasal 17 ayat 20. Atas pertanyaan orang-orang Farisi, apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat ia ada di sini atau ia ada di sana, sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Kerajaan Allah tidak ada di luar. Kerajaan Allah tidak ada di domainmu, jangan cari ke sana. Kerajaan Allah tidak ada di sekolahmu, sekalipun mereka mengajarkan pengetahuan yang tinggi-tinggi. Kerajaan Allah tidak ada di kampusmu, sekalipun di situ banyak sekali teknologi, ilmu pengetahuan yang hebat-hebat. Kerajaan Allah tidak ada di 7 gunung di luar sana. Jangan mencari kerajaan Allah di luar. Yesus berkata, ia ada di sana, ia ada di sini, tidak ada di situ. Makanya dunia itu tempat misimu, bukan tempat mencari kerajaan Allah. Tidak ada di situ. Makanya saya heran kalau ada orang percaya tempat kesenangannya di luar sana. Nggak ada kerajaan Allah di sana, kok jadi tempat kesenangan. Baca ayat 20. Atas pertanyaan orang-orang Farisi, apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat ia ada di sini atau ia ada di sana. Ia tidak ada di sini, tidak ada di sana, ia ada di antaramu. Saya heran melihat orang-orang yang percaya dan beriman. Mereka mencari kerajaan Allah, hikmat Allah di luar. Dari mana itu jalannya? Tempat kesenangannya di luar. Ibadah sering absen, banyak alasan. Datang dan diam di rumah Bapa membosankan. Ada yang salah itu dengan iman kita. Tak tahu maka tak mau, tak mengerti maka tak mencari, tak menyadari maka tak bersyukur. Jadi kerajaan Allah ada di antara kamu. Kalau disebut di antara kita ini, yang kita sebut berminggu-minggu belakangan, ya di rumah Bapa. Dan rumah Bapa itu tidak bicara setelah kita mati naik ke sorga. Di Sion, di sini. Jadi itu bisa kita akses saat engkau beribadah bersama-sama. Makanya penting untuk tahu bagaimana mengakses kerajaan Allah itu, karena dia di antaramu. Jawab saya dan pandangi papamu ini, dengarkan karena ini sangat penting. Karena kerajaan Allah ini tidak bisa kau lihat dengan mata jasmanimu. Engkau harus tahu mengaksesnya karena dia di sini. Saya mau menantangmu lagi, nggak apa-apa ya saya pakai bahasa itu. Apakah kau melihatnya? Makanya kita bisa biasa, bisa familiar.
Saya sebenarnya rindu tadi ingin membawa uang 10 juta itu, supaya dengan membandingkan yang tidak kelihatan dan yang bisa kelihatan, bagaimana responmu. Kau nggak bisa melihat kerajaan Allah dengan mata jasmani, karena itu enggak iman. Makanya kalau kita nggak hidup oleh iman, karena iman itu percaya namun tidak melihat, kau nggak bisa mengakses. Itu tantangan bagi orang yang menyebut dirinya orang beriman. Apakah kau orang beriman? Harusnya kau melihatnya dong, karena dia di antaramu. Saya coba buka dululah cincin pernikahan saya ini, supaya lebih membekas. Tapi jangan diambil ya. Ini cincin emas asli, bukan imitasi. Cantik bajunya. Kalau saya berikan sama Dahlia cincin ini, ada nggak respon di perasaanmu? Ya, karena nyata, bisa kau lihat. Apalagi kalau benar-benar saya kasih. Bisa-bisa selesai ibadah udah nggak nampak dia. Nampaknya di toko emas. Bisa-bisa udah nggak nampak dia. Oh, mana Kak Dahlia, mana? GPS mulai jalan. Oh, di toko emas. Karena dia bisa mengakses. Bisa nggak kau bayangkan kalau kerajaan Allah bisa kau akses? Kau bawa keluar sana. Karena Yesus berkata, dia di antaramu. Gak bisa kupegang Papa. Ya, apa yang tidak pernah kau lihat, yang tidak pernah didengar, yang tidak pernah timbul di hati manusia, dia di dimensi yang gak bisa dilihat mata jasmanimu. Dia di situ. Engkau harus tahu mengaksesnya. Dia nggak ada di luar sana, dia ada di antara kita. Dan bagaimana kita mengaksesnya itu saat kita beribadah, saudara. Saat kita beribadah, karena itu disebut di antara kita, bukan pribadi loh. Di antara kita berarti korporat, itu saat kita bersama-sama. Bacalah Lukas pasal yang ke-17 tadi. Di antara kita berarti korporat. Jika 2-3 orang bersepakat, aku di tengah. Jadi ibadah orang percaya secara korporat itu hebat, saudara. Pertanyaannya adalah, tahu nggak kita mengakses saat kita berkumpul seperti ini? Tahu nggak kita mengaksesnya? Karena itu nggak bisa kita lihat. Makanya kalau kita beribadah, begitu pemimpin pujian atau siapapun di depan, selamat pagi semua saudara-saudara. Ada itu mungkin beberapa di antara kita belum siap. Mengapa belum siap? Ya bisa saja seperti yang tadi, tidak menyadari, tidak bersyukur, tidak tahu, tidak mengerti. Makanya dia pikir ini tempat seperti kafe sana. Biasa saja tuh. Makanya kita nggak mampu mengaksesnya. Nggak mampu mengaksesnya. Makanya saya hanya mau bicara seperti ini. Cobalah mulai hari berikutnya, Kamis kah atau Minggu. Coba mulai start, kita mulai. Coba mulai posisikan hatimu. Pasti beda itu. Start mulai masuk. Atau bila penting, start mulai datang. Jantungmu sudah mulai berdebar-debar. Berdebar-debar Papa. Yang tadi di awal yang kau sebut. Iya. Anak, kau tahu dengan siapa kau jumpa. Kau berjumpa sang raja. Dan tahtanya, perhatikan di depan sana. Tahtanya ada di sini.
Kau harus bisa melihatnya. Dan waktu kita mengangkat tangan, imajinasi rohanimu melihatnya. Kalau kau benar-benar dibawa roh melihatnya, lututmu pun akan bergetar. Yohanes jatuh di Pulau Patmos karena dia melihat yang awal dan yang akhir. Itu kan tergantung imanmu. Makanya kalau kita udah datang ke ibadah terlambat atau kurang persiapan, sudah deh, hasilnya pun pasti minim. Itu pun minimnya didapati ketika suara papanya keras. Kalau lembut-lembut, dia worship Dagon tuh. Harus keras baru bangun dia. Kalau papa ajak kita lembut, worthy is your name, Jesus, you deserve the praise. Worthy is your name, what is your name, what is your name. Kristen emosional. Kau harus tahu apa itu frekuensi. Harus tahu frekuensi. Salah frekuensi nggak dapat siarannya. Sekalipun radiomu radio terbaru, kalau frekuensinya salah nggak dapat siarannya. Sekalipun kita di ruangan ini, kalau frekuensinya nggak tepat, keributan, saudara. Noise, bukan voice. Pertanyaan Papa sebelum saya akhiri, dengarin. Tahu nggak engkau anak-anakku dalam iman cara mengaksesnya? Karena kalau kau tahu anak-anakku, kau nggak akan kekurangan. Kau akan berkemenangan di luar sana. Karena itu rencana Bapamu. Makanya dia beri kerajaan itu. Apa yang lebih mahal dari kerajaan? Coba hitung bilangan uangnya atau hartanya kerajaan Allah, coba hitung. Dan itulah yang disediakannya bagi kita. Tantangannya apa? Engkau harus tahu mengaksesnya. Dan itu engkau dapatkan saat beribadah seperti ini. Makanya kayak tadi kalian beribadah passion, menyala-nyala. Di batin saya berkata, Tuhan terima kasih buat umatmu ini. Percaya pada hambamu, sehingga mereka passion. Dan akan lebih passion lagi. Semoga mereka bisa mengaksesnya. Itu doa saya. Karena kalau kau bisa mengakses kerajaan Allah ini, kau nggak akan tertandingi, nggak akan terhentikan, nggak akan kekurangan. Satu hikmat diberi Tuhan pada Daniel, Nebukadnezar jatuh menyembah. Satu mimpi pada Firaun, Yusuf artikan dia naik ke istana. Karena dia yang meninggikan, dia yang merendahkan. Dia Jehovah, Yahweh Bapakmu. Dan dia sediakan itu di ibadah kita. Di ibadah ini. Nggak ada di luar sana itu. Nggak ada di luar, di sini. Haleluya. Tantangan berikutnya yang akan saya jelaskan di minggu-minggu berikut, kita akan tahu dan lebih paham mengaksesnya. Jadi di antara kita, saudara, saya mau tanya, apa kerajaan itu dan seberapa mahal? Tadi kan di mana kita sudah tahu. Saudara dengarin, tanpa harus buka ayat-ayat karena waktu. Di rumah Bapamu banyak makanan. Ukur coba, berapa banyak makanan kau terima, kau nggak akan kekurangan. Di rumah Bapamu, kau bisa ambil saat kita beribadah. Di rumah Bapamu banyak makanan. Masih ingat lagi, ada sungai kehidupan. Ada pohon, ada buah, ada daun yang lebat di sana yang bisa kau akses. Bangsa-bangsa aja memakannya.
mereka menjadi benar hidupnya. Ada sungai kehidupan, ada pohon kehidupan, ada tahta. Semua ada di sini. Ukur coba berapa harga tahta Tuhan. Di depan tahta itu ada obor Tuhan. Coba ukur. Itulah material kerajaan Allah. Dan tadi Mam sudah ulangi Ibrani pasal 12. Ada Allah di situ. Ada Yesus di situ. Ada malaikat di situ. Ada darah Yesus di situ. Ukur berapa itu? Cobalah engkau paham mengaksesnya. Satu material aja kau akses dan kau bawa keluar sana. Apa yang terjadi? Karena semua itu adalah hal-hal di dalam kerajaannya. Ada tahta, ada Allah, ada semua hal yang kita sebut tadi di antara kita. Demi nama Yesus. Kalau kau tahu mengaksesnya, makanya tahu kalian, gerejaku akan mengalahkan kerajaan-kerajaan di dunia ini. Karena mereka membawa kerajaanku. Amin. Statement saya, dia tidak ada di luar. Senangilah tempat kediaman Tuhan. Senangi beribadah. Papa nanti akan mengajarkan bagaimana kita mengaksesnya. Bagaimana kita mengaksesnya? Belajarlah beribadah dengan baik di tengah-tengah kita. Matius pasal 6, saya akan membawa kita kepada ayat terakhir, ayat 33. Bapak David, saya nggak mau berlama-lama. Saya mau menanamkan ini padamu, dan kau pulang dengan sukacita dan siap menaklukkan domainmu, mengambil kotamu, karena engkau membawa kerajaan Allah itu, yang kau akses tiap minggu, yang kau akses tiap Kamis, yang kau akses tiap Rabu, yang kau akses saat kita bertemu. Kau bawa ke domainmu, kau bawa ke keluargamu, kau bawa ke kotamu, ladang misimu. Ingat ya, luar itu ladangmu, rumahmu di rumah Bapa. Kau harus pulang, akses lagi, bawa lagi, akses lagi, bawa lagi. Makanya kalau kita kering di ibadah, saya khawatir kita di luar habis deh. Dunia akan memangsa kita. Saya kasih ayat terakhir, Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tahu kalian, dengan pengertian yang baru kita terima, di mana kau mencarinya? Makanya orang yang beribadah nggak akan kekurangan. Bisa amin dengan panjang. Karena semuanya akan ditambahkan. Yang dicari bangsa-bangsa ditambahkan. Bagi orang yang beribadah, karena dia mencari kerajaan Allah di antara kita, dia tahu mengaksesnya, mencarinya. Bangkitlah dalam nama Yesus dan akseslah kerajaan Allah di antaramu dengan beribadah. Saya jatuh tersungkur bertobat ketika masih muda, yang penuh ambisi dan hawa nafsu ini, saat beribadah, saudara. Saya nggak terlalu ngerti khotbahnya, tapi saya merasakan Tuhan di situ. Saya bertobat sama seperti Saulus, ditangkap di persekutuan. Bang, saya menangis, saya bertobat, saya menyerahkan hidup saya pada Tuhan. Saya bertobat saat ibadah. Karena
di situ nyata Allah hadir. Kalau kita mencari kerajaan Allah yang sudah diberikannya itu, bagaimana kita mencari kalau sudah diberikan? Maksudnya engkau cari di mana? Di antara kita. Apa? Itulah kebenarannya. Ayolah beribadah. Ayolah beribadah. Ayolah kumpul. Ayo bernyanyi. Ayo mendengar Dia yang berfirman. Ayo share. Ayo saling membagi di antara kita. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Itu yang membuat Israel itu hebat, saudara. Karena mereka itu bangsa yang beribadah, tak terkalahkan. Selama mereka tidak meninggalkan Tuhan dan Allah Yahweh, mereka tidak terkalahkan. Sama seperti kita gerejanya, engkau tidak akan terkalahkan dalam panggilan, dalam pelayanan, dalam pekerjaan, di domainmu. Karena engkau mengakses kerajaan Allah, membawanya keluar. Amin dengan panjang. Di antaramu anak-anakku, mulai hari ini jangan biasa datang. Tuningkan frekuensi hati. Kalau ada hal yang tidak benar, selesaikan. Terlalu berharga. Ada amarah, ada kesal, ada nggak enak, selesaikan. Ada dosa, selesaikan. Dia Bapa yang murah hati. Darahnya akan menyucikan, asal engkau mengakui. Supaya kita bisa beribadah sepenuh hati. Kau akses, kau akses. Dan kau bawa ke keluargamu, kau bawa ke domainmu. Dan engkau pulang dengan kemenangan, merayakan Tuhan di ibadah ini. Saya percaya semua kita, saya percaya hampir semua kita pasti diselamatkan saat kau beribadah. Karena Tuhan ada di situ. Dan ibadah yang akan kita selenggarakan akan lebih hebat, lebih mulia dari yang sebelumnya. Katakan, aku percaya kepadamu, Bapakku, Abba Bapa, Tuhanku, Allahku, Yesus Kristus, dan Allahku, Allah Roh Kudus. Engkau Allah selamanya, Allah yang Esa. Kita beribadah kepadanya. Angkat tanganmu.